Ya, kita buktikan agama mana yang paling rasional ya. Ya kalau dalam keislaman mengenal masalah ketuhanan itu kan jelas ya. Kalau kita bertanya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang menjawab adalah Al-Qur'an, bukan ulama, bukan ustadz. Nah, apalagi saya yang menjawab adalah Al-Qur'an. Ketika kita bertanya siapa Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit ya, secara eksplisit saya ulangi, secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kenapa kita kaum muslimin ya menvalidasi bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar? Karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus setiap nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali membawa dua misi. Yang pertama su'budullah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti seiring dalam Bible. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Markus 12:29. Memang memberitakan bahwa Allah itu satu. Ya, yang kedua adalah misi kedua adalah para nabi dan rasul wajatanibut taghut, yaitu menjauhi togut, ya, menjauhi togut, mengingkari togut. Apa togut itu? Togut adalah sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah togut. Siapapun di muka bumi ini, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu manusia yang dipertuhankan, maka yakinlah bahwa dia itu adalah togut. Kenapa kemudian Nabi Musa dan Harun diutus kepada Bani Israel, kepada Musa, kepada Fir'aun? Karena Fir'aun ya dijadikan Tuhan oleh bangsa Israel pada saat itu. Makanya Allah menurunkan suatu surat ya, diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu toga. Wahai Musa, Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu toga. Iya, togut di situ adalah menjadikan dirinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Peringatlah kepada Fir'aun bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Kenapa Allah dijadikan sebagai Tuhan? Ya, kami sembah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kami sembah, ibadahi satu-satunya Tuhan yang benar? Karena satu-satunya ternyata penonton, ya, Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Summastawa ilas sama, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pergi ke langit dan menciptakan 7 lapis langit. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah pertama, Tuhan yang benar itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu ketika Tuhan itu bisa mencipta. Jelas dalam Al-Quran, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Imran juga dijelaskan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, mengganti siang dan malam secara sistematis, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah dan ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Ya, itu konfirmasinya ada dalam Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutup bisa raya. Ternyata penonton, ya, yang menjelaskan siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, ternyata Al-Qur'an dan Bible penonton, ya. Ya. Kemudian maha besarnya Allah pula, ternyata yang membangkitkan dan mematikan Yesus adalah Allah. Dalam Kejadian 1:14. Penonton. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, di samping dia disembah satu-satunya Tuhan yang benar, dia pula bisa mencipta. Itu Allah. Waktunya habis ya. Iya. Belum muncul nih ya. Tunggu. Oke, siap. Kamu udah tekan ya, bro? Belum sampai di sini, belum sampai. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman sekalian, ini penjelasan Felix ini sedikit tadi itu masuk ke Alkitab ya. Padahal ini masih open statement sebenarnya.
Tapi terlalu semangat ya, Bro Felix terlalu semangat untuk mau bongkar ayat Alkitab ya. Nanti kita akan lihat seperti apa pembongkarannya. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa keberatan ya. Dari pengajuan Felix tadi ada beberapa keberatan saya terkait tentang narasi soal penciptaan ya. Karena semua kitab yang punya agama itu akan bicara tentang Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi ini. Baik Kristen, Buddha, Hindu, ya akan berbicara bahwa Tuhannya lah yang menciptakan alam semesta. Tetapi apakah kita mengatakan bahwa itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Tadi dia coba konferensi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 tentang proses penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi ya beserta isinya gitu ya. Dia kutip lalu dia cocokkan dengan Al-Qur'annya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Felix sudah mengakui hal itu, bahwa Tuhan dari dalam Kristen lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apakah Tuhannya Felix ini, hampir saya bilang Felix Xiao, kawan-kawan. Ya, hampir saya bilang Felix Xiao. Kalau kita lihat bahwa ternyata teman-teman ya, ternyata ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Felix, itu bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang dituhankan oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Felix, nanti tolong jelaskan ke saya itu. Dalam surah An-Naml 91 dikatakan oleh bagindamu, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan negeri Mekah. Maka dia bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang ada dalam kitab Musa, yaitu kitab Kejadian yang Anda kutip tadi. Dan ini, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda klaim bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah Tuhannya Musa, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan kepada saya nanti, tunjukkan kepada saya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Silakan nanti buktikan kepada saya. Ya. Aku Tuhannya Musa. Karena jelas kekristenan tidak akan setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Hasem atau Adonai yang kami kenal sebagai Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He. Jadi kami tidak setuju itu. Nah, itu yang pertama nanti pembuktian kepada Felix. Silakan buktikan kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi yang sama seperti yang disembah oleh Musa dan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Anda tanya nanti apakah ada dalam kekristenan, akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada. Nanti saya buktikan kalau Anda tanyakan balik itu. Ya. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa Tuhanmu itu satu, echad, satu. Ya, satunya bagaimana kita tidak tahu. Satu kelompok juga bilang satu kok, ya kan? Nanti Anda narasikan itu, Anda jelaskan itu kepada saya, karena ternyata Tuhanmu itu bro, dalam surat Al-Ma'arij 40, perhatikan ya, surat Al-Ma'arij 40, dikatakan apa ini? Coba bro lihat, ya, dikatakan apa? Maka aku bersumpah demi Tuhan, bukankah perkataan Al-Quran ini, kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan, maka aku bersumpah demi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi Tuhan yang mana? Ya, dia bersumpah demi Tuhan yang mana, Felix? Kalau dia satu-satunya, berarti ada Tuhan yang lain yang disembah atau yang lebih tinggi. Karena kalau Tuhan menyembah atau bersumpah demi yang lain, itu harus yang lebih tertinggi atasnya. Seperti kita. Kenapa kita katakan kalau bersumpah? Demi Tuhan. Karena kita lebih rendah dari Tuhan. Atau demi presiden. Karena presiden lebih tinggi derajat dari kita. Jadi Tuhan kalau bersumpah, seharusnya dia bersumpah di atasnya. Kalau di sini kita lihat, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Kemudian, ya masih ada waktu ya, sedikit ya di dalam An-Nahl 63 juga, dia bersumpah demi Allah. Ya, ini nggak sempat ya. Bersumpah demi Allah juga. Itu Allah yang mana lagi ketika dia bersumpah demi Allah? Bukankah perkataan-perkataan itu perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bro? Itu saja, silakan nanti ditanggapi, bro.
Jawab dengan Al-Quran ya bro. Jangan dengan Alkitab. Takut sekali saya Pak jawab pakai Alkitab. Jangan takut Pak Pendeta lah. Oke, jadi terlalu banyak pertanyaannya Pak Laskar ini. Oke, saya mencoba, waktu cuma 5 menit, ternyata pertanyaannya itu segudang pertanyaan ini, tapi tidak menjadi masalah ya. Iya, tapi sebelum saya menjawab, saya dulu menanggapi tentang narasi pertama tadi tentang Kristen itu adalah Yesus itu adalah jalan keselamatan. Nah ya, saya masih ingat narasi pertama, jalan keselamatan, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus maka beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam Bible pun sendiri Yesus menerangkan hidup yang kekal itu seperti apa kata Yesus. Ya. Hidup yang kekal itu ditunjukkan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3 penonton ya. Dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan jelas di situ Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Jelas, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 3 ini, Yesus memperkenalkan hidup kekal itu dengan membuka 2 cara mengenal hidup yang kekal itu. Yang pertama mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan penonton. Dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah itu ehad satu. Dalam Markus 12:29 dikatakan pula, Yesus pula berkata, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu ehad satu. Itu hukum terutama. Tadi ajaran Yesus penonton ya, ternyata ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Muhammad. Karena mereka kedua-duanya sama-sama utusan. Iya. Ternyata ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Datang ke muka bumi ini diutus untuk apa? Memperkenalkan Tuhan yang satu itu. Siapa Tuhan yang satu itu? Adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ada Tuhan tidak bisa mencipta, maka itu adalah togut dan Tuhan-Tuhan bohong-bohongan. Ya, ya, itu. Ya, kita kembali kepada pertanyaan tadi ya, penonton ya. Tentang pertanyaannya tadi, Tuhannya negeri Mekah ya. Jadi saya jawab hanya satu kata saja ini penontonnya, saya satu ini. Pak Laskar tadi mempertanyakan tentang surah An-Naml 91. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, garis bawahnya di sini berserah diri penonton ya. Yang kedua, ya kita buka data. Ternyata dalam surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini yang selalu kami baca ketika kami sholat, ternyata dalam surah Al-Fatihah ini menjawab semuanya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Apa artinya penonton? Iya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu. Sudah dibantahkan penontonnya. Ternyata dalam surah Al-Fatihah menjawab semuanya, ya. Saya ulangi lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya penonton ya? Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu penonton. Jadi ini Al-Quran penontonnya. Jadi jelas penonton ya. Jadi saya balik kamera dulu ya. Kata berserah diri tadi di situ penonton. Siapa berserah diri?
Ya, siapapun yang berserah diri kepada Allah dimanapun berada di alam ini keseluruhan, dia adalah agama Muslim penonton. Buktinya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata agamanya adalah Muslim. Ya, saya bongkar, saya sampaikan sedikit penonton ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136, qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Oke, Ishaq wa Yaqub. waktunya habis. Wah, habis. Mana? Oke. Ya. Oke kawan-kawan. Ya ini giliran kita kepada Felix ya. Kita tunggu waktunya. Kencangkan tap-tap layarnya guys ya. Jangan sampai rungkat ya. Love orange juga boleh kawan-kawan. Love orange jika berkenan silakan. Untuk mempertahankan akunnya. Baik, teman-teman sekalian, si Felix ada satu lagi pertanyaan saya yang tidak dijawab ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Tuhan yang lain gitu ya? Dalam surah Al-Ma'arij 40 tadi dia katakan aku bersumpah demi Tuhan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala Tuhannya si Felix ini hanya satu kawan-kawan. Saya tidak tahu tadi ya satunya bagaimana itu. Ya, kenapa dia bersumpah demi Tuhan? Ya, demi Tuhan yang lain. Ya, siapa Tuhan yang lain? Barangkali itu Tuhan Yesus kawan-kawan. Ya, karena kan Allah Subhanahu wa taala kan baru dikenal di abad ke-7. Ya kan? Nah kalau Yesus Kristus dari abad pertama, barangkali Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah demi Yesus Kristus, demi Tuhan. Ya, karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Gelar kepenguasaan itu diberikan kepadanya. Matius pasal 28